La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak-nampaknya ngantuk ini, nggak semangat. Apalagi yang insya Allah akan berkurban nanti hari Senin tanggal 17 atau 10 Dzulhijjah. Kalau sekarang individunya nggak semangat, nanti hewan kurbannya juga melehoi. Ya. Itu berdampak itu. Jadi supaya hewan kurbannya yang sudah niat dan sudah ada azam keuangannya, cobalah semangat di awal-awal khususnya bulan Dzulhijjah ini, penutup tahun ya dalam sistem penanggalan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah siapa yang paling kenceng jawab salamnya paling dapat 2 kali sarapannya nanti. Tiga kali tuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ada ibu-ibu hajahnya ini insyaallah yang hadir ya, yang dimuliakan Allah. Mari kita awali dulu dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmah dari Allah, mari kita syukuri diantaranya dengan mengucapkan kalimah syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhadiah salawat kepadanya, maka Allah pun berkenan melimpahkan 10 rahmat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan di akhirat kita termasuk berkesempatan besar memperoleh asy-syafa'atu al-'uzmatu, doa pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkesempatan menjadi umatnya yang paling dekat kedudukannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik kita persembahkan dulu untuk saudara-saudara kita, khususnya semua mata tertuju ke Rafah, ya, perbatasan dengan Mesir itu. Memang begitulah udah ceritanya kehendak Allah. Walaupun kita bukan berarti tawakul atau pasrah buta. Setidaknya kita kan sama-sama tahu itu di hadis Sahih Muslim, kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Fa'akthiru ad-du'a fis sujudi. Banyak-banyak berdoa waktu sujud. Itu bukan sujud terakhir saja. Nggak ada penjelasannya sujud terakhir. Tapi nggak keliru juga kalau orang menggunakannya sujud terakhir saja di semua sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnahnya. Sebenarnya hadis itu menceritakan di setiap kesempatan sujud, ini momen terbaik karena kedudukanmu begitu sangat dekatnya dengan Allah. Manfaatkan doa. Doanya gini aja, jangan pakai bahasa kita, batal nanti sholatnya. Allahumma sallimna
ya Allah selamatkan kami wal muslimin dan kaum muslimin khususon fi Palestina, dah gitu aja bilang. Allahumma sallimna wal muslimin khususon fi Palestina. Ya Allah selamatkan kami semua di Indonesia ini. Selamatkan semua kaum muslimin di seluruh dunia ini. Terkhusus ya yang ada di Palestina. Gitu di setiap sujud itu ngomong begitu sama Allah. Ya. Allahumma sallimna wal muslimina khususon fi Palestina. Gitu. Ya. Berapa kali Ustadz? Ya terserah. Sekalipun jadi. Di setiap sujud titip doa untuk saudara-saudara kita ya atas nama kemanusiaan, karena sudah ada genosida, pembantaian massal manusia. Ya, tidak peduli. Padahal ada konvensi Jenewa, tidak boleh memerangi orang yang tidak angkat senjata. Walaupun dia tentara, tapi sedang nggak ngangkat senjata, nggak boleh diperangin. Ada peraturan PBB-nya itu. Mengadopsi peraturan Islam sebenarnya. Nggak boleh memerangi anak-anak kecil, orang-orang tua, laki-laki, perempuan. Nggak boleh memerangi para perempuan-perempuan. Begitu. Dan tidak boleh memerangi orang yang tidak berperang. Kan orang di Rafah itu kan para pengungsi, bukan Hamas. Nggak ngangkat senjata. Hamas kan di Gaza, atau Hizbullah di Lebanon, Libanon. Mudah-mudahan Zionis Yahudi dikalahkan oleh Allah dan terlaknat di dunia terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi Zionis Yahudi yang memerangin ya. Enggak seluruh Zionis Yahudi itu juga, bahkan yang di negara Israel itu enggak semua pejabat setan Yahu itu kan, setan Yahu perdana menterinya itu ya. Nah, itu enggak semua pejabat-pejabat dia setuju juga serangan itu. Rakyat Israel juga enggak semuanya juga Zionis Yahudi, ada juga yang Muslim, ada Nasrani, dan yang dia apa namanya Yahudi pun nggak semua juga setuju, bahkan mereka juga protes juga itu sama si setan Yahu perdana menterinya itu. Begitu juga atas dasar kemanusiaan di Amerika banyak yang memprotes kepada Joe Biden supaya, kan ini anak emasnya Amerika ini ceritanya ya. Juga doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini udah udah masuk 2 ya Zulhijjah, ini persiapan mereka mau tarwiyah, persiapan mau wukuf di Arafah. Mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat, udah gitu kuat, selamat, istiqomah dalam menjalani rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah ibadah haji khususnya. Kemudian jauh dari kejahilan-kejahilan dan larangan-larangannya yang menyebabkan nanti hajinya jadi batal. Dan mudah-mudahan nanti semuanya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji khususnya tahun 1445 Hijriah ini semuanya mabrur, berkualitas, dibalas Allah surga Firdaus. Dan kita yang belum berkesempatan haji, sebelum kita meninggal apapun ceritanya, minta sama Allah ikhtiar yang terbaik. Pokoknya Allah takdirkan kita beribadah haji mabrur. Amin. Juga saudara-saudara kita khususnya yang berkelapangan rezekinya akan melaksanakan ibadah berkurban. Nah, itu nanti ada fikihnya. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, udah niat mau berkurban, maka rambut-rambut, bulu-bulu, kuku-kuku yang ada di tubuhnya supaya dihentikan untuk dipotongin. Ya, terakhir kemarin berarti hari Jumat. Ya, karena
Ya, baik versi Muhammadiyah maupun versi Kemenak akhirnya ditentukan 1 Dzulhijjah hari Sabtu kan? Iya, hari Sabtu. Begitu ya. Kalau Muhammadiyah udah lebih awal. Ya kan? Jadi terakhir hari Jumat kemarin tuh potong-potong. Ya, di sini kan insya Allah banyak kan yang akan menyembelih hewan kurban kan, rezekinya berkelapangan kan, amin. Itu begitu ya di dalam riwayat hadis Muslim. Ya, jadi kalau udah mau menyembelih, bukan berarti si muqarrib atau mudhohi itu yang nyembelih sendiri, itu yang ideal memang, maksudnya dia sudah menitipkan ke panitia kurban. Ya, paling tidak DP dulu. Nah, biasanya kan begitu ya. Nanti menjelang tanggal 9 waktu puasa sunnah Arafah hari Ahad tanggal 16 nanti baru pada melunasin, atau ada batasan terakhir dari panitia biasanya yang ngumumin kan begitu. Kemudian ada pendapat ini ya di Adwaul Bayan. Jadi perintah untuk tidak memotong-motong itu sifatnya wajib katanya gitu. Larangannya supaya jangan dipotong rambut, bulu-bulu dan kuku-kuku itu ya sifatnya larangan yang haram. Ada pendapat begitu, walaupun nanti 3 pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan ya memang haram dipotong-potong, ada yang mengatakan ya sunnah, ada yang mengatakan nggak apa-apa begitu ya. Terus hikmahnya kenapa dilarang gitu? Kenapa dilarang? Ternyata ya ulama menjelaskan, jadi orang yang akan melaksanakan menyembelih kurban itu ada sebahagian kegiatannya itu atau amaliyahnya mirip dengan orang yang akan menjalankan ibadah haji di tanah suci sana ini sekarang. Ya, sebahagian, bukan keseluruhannya. Yaitu taqarruban ilallah, sama-sama orang haji mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya, pergi ke tanah suci. Orang yang akan berkurban mudhohi atau muqarrib juga dengan hartanya mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan hewan kurban untuk Allah, walaupun Allah nggak butuh makhluknya, tapi begitulah Allah syariatkan ternyata ya. Maka dia pun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang melaksanakan haji. Orang yang melaksanakan haji kalau udah niat ihram untuk haji atau untuk umroh saja kan, dan berpakaian ihram kan udah nggak boleh lagi nyukur-nyukur, gunting kuku. Begitu juga orang yang mau berkurban. Kata penjelasan ulama, termasuk ini di dalam kitab Tahdzibus Sunan ya, juga Al-Ahkam Al-Udhiyah Wadzakah, gitu penjelasannya. Jadi ada kemiripan sebagiannya. Maka larangan untuk orang haji dan umroh berlaku juga lah untuk orang yang akan melaksanakan kurban. Dan kurban itu jangan salah paham kita, yang akan kita bahas. Kita mah nanti istilah utama dan turunan-turunan saja, fikihnya nggak terlalu mendalam karena nggak cukup ini sekali pertemuan kalau fikih kurban. Orang yang ada rezeki sebelum tanggal 10 Dzulhijjah ya, kemudian dia laksanakanlah di hari tasyrik 11, 12, 13. Itu di hadis sahihnya juga, kullu ayyamit tasyrikin zabhun. Semua hari tasyrik itu hari menyembelih juga, walaupun hari yang utama tanggal 10 Dzulhijjah. Maka rezekinya belum ada tanggal 10 Dzulhijjah. Rezekinya keluarnya 11 atau 12 sampai 13 Dzulhijjah, yang penting waktu asar sebelum maghrib. Itu sah. Jangan dipikir seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau udah selesai sholat Idul Fitri, udah namanya sedekah biasa. Tapi kalau kurban
walaupun setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tetap dikatakan kurban. Yang penting masih hari-hari tasyrik 11, 12, 13 waktu asar terakhir. Begitu. Karena bisa jadi rezeki kita bukan tanggal 17 hari Senin nanti 10 Dzulhijjahnya. Ternyata tanggal 18, 19 sampai tanggal 20 hari ketiga tasyrik tanggal 13 sore. Ya cepat-cepat aja disembelih. Gitu, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya pokoknya gimana caranya Allah takdirkan kita berkemampuan kurban setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang akan kita bahas ini ya. Pertama, kami ucapkan tahniah, ucapan selamat untuk hamba-hamba Allah yang hari ini puasa ya. Sunnah Dzulhijjah. Ya. Ini tanggal 1 Dzulhijjahnya sekarang ya? Atau hari Sabtu ya? Oh Sabtu ya, lupa saya. Jadi ini ada hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura. Jadi Nabi itu sudah terbiasa puasa sunnah Asyura tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan itulah puasa Nabi dari fase dakwah Makkah dulu 13 tahun sebelum pindah ke Madinah tahun kedua Hijriah, turunlah syariat puasa wajib Ramadan. Jadi Nabi udah terbiasa puasa sunnah Asyura tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Muharram. Ya. Bahkan nanti di hadis Sahih Muslim dilaporkan ternyata orang-orang Yahudi Madinah juga puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram. Dilaporkan kepada Nabi, kenapa mereka itu puasa, kata Nabi. Ya karena mereka menjadikan itu hari raya terindah buat mereka orang Yahudi karena diselamatkan oleh Allah Bani Israel itu ya melalui Nabi Musa alaihissalam tanggal 10 Muharram. Oh begitu, kita lebih berhak terhadap Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tahun depan ditakdirkan Allah masih hidup, aku akan puasanya 2 hari, tanggal 9 Tasu'a dan tanggal 10 Asyura Muharramnya. Jadi 2 hari. Sebaiknya kita 2 hari. Karena itu cita-cita Nabi, tapi tahun berikutnya Nabi sudah wafat sayangnya. Kemudian watis'an min Dzulhijjah, dan Nabi tidak pernah tinggal 9 hari berturut-turut tanggal 9 Dzulhijjah 1 sampai 9. Bahkan di riwayat yang lain itu lafalnya ya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yada'u, tidak pernah meninggalkan gitu puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi yang kemarin udah mulai puasa sekarang hari kedua. Kalaupun kita baru tahu sekarang ilmunya, jangan kelewatan nanti puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah hari Ahad tanggal 16 Juni. Ingat-ingat itu. Itu di hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan siapa yang puasa sunnah ya Arafah, yang mana kaum muslimin yang berhaji itu wukuf di lapangan Arafah di sana, di Arafah di kota Madinah, kota Mekah sana, maka kita di sini berpuasa sunnah, dosa kita 1 hari sebelumnya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya diampunkan oleh Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah, 16 Juni hari Ahad nanti. Ya. Kemudian Nabi juga nggak pernah tinggal puasa wa thalathata ayyamin minasyahri. Setidaknya puasa sunnah namanya sirarus syahri. Ya, sebagian dari bulan-bulan Islam 3 hari minimal. Ini bukan Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid itu kan 13, 14 dan 15 di setiap pertengahan bulan
Islam. Kalau ini tidak, ya. Tapi kalau untuk bulan Dzulhijjah 13-nya nggak berlaku. Ya karena itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu Rasulullah SAW menjelaskan, ya, hari tasyrik adalah hari-harinya aklin makan-makan, wa syurbin minum-minum, wa zikrillah dan terus bertakbir kepada Allah. Jadi digeser ayamul bidnya hari tasyrik 14, 15, 16. Nggak jadi 13, 14, 15. 13-nya nggak dipakai. Karena 11, 12, 13 adalah hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Haram untuk berpuasa apapun. Bayar utang puasa juga nggak boleh yang wajib. Puasa nazar juga nggak boleh pada waktu-waktu itu. Maka ayamul bidnya bergeser 1 hari. 13-nya jadi 14. Jadi dimulainya 14, 15 dan 16. Khusus setahun sekali bulan Dzulhijjah saja. Ya. Nah, jadi kita supaya paham ini. Mudah-mudahan ya. Ini nanti dapat barokahnya minuman saya yang udah disediakan ini ya. Barokahlah yang nyediain, tapi berhubung saya tidak minum. Gitu ya. Lagi puasa saya. Ya, insyaallah 9 hari. Kita mau ngapain lagi, udah tua-tua gini ya kan? Beramal aja lah. Sekarang kita cerita tentang kurban. Ya. Tapi ini kita cerita takrif ya, definisi baik yang inti usul maupun yang furu turunannya. Kita lihat dulu ya. Kurban, lafal kurban yang kemudian jadi bahasa Indonesia juga. Cuma bahasa Indonesia pakai K. Kalau di Al-Quran, Al-Hadis dan bahasa Arab pakai Q ya. Nah, tapi kalau orang Indonesia pakai Q juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ini adalah kata dasar itu. Kurban itu kata dasar. Ya, asalnya itu koruba, yaqrubu kurban. Jamaknya qarabin. Nah, gitu. Itu arti aslinya itu dekat. Atau upaya, usaha, ikhtiar mendekatkan. Nah, gitu. Arti aslinya. Ya. Nah, kemudian ada seorang ulama namanya Al-Kisai. Ya, ini orang Kufah, daerah-daerah Irak. Wafatnya 189 Hijriyah. Ya, ini termasuk ulama salaf, ulama terdahulu, ini ulama awal ya. Dia menjelaskan gini. Kurban adalah nama bagi suatu amalan. Nah, jadi frasa atau istilah atau penamaan ya untuk suatu amaliyah di dalam Islam dalam rangka mendekatkan dirinya, mendekatkan diri dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara khusus dalam bentuk nusuk. Nusuk itu menyembelih hewan. Ini nggak bahas Idul Adha dulu. Pokoknya hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, namanya nusuk. Nah, nusuk yang kayak gini, ini bukan nusuk Indonesia, tapi nusuk juga jadinya ya, pakai bisa ditusuk gitu ya. Nah, nusuk yang kayak begini atau sembelihan, sebutan lain dari nusuk itu adalah sembelihan kayak gini. Kalau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebut juga kurban, ya. Begitu juga sedekah, sedekah yang umum yang tidak wajib gitu ya. Itu pun disebut juga nanti kurban sebenarnya. Begitu juga amal soleh, amal taat yang lain secara umum. Jadi semua amaliyah di dalam Islam, misalnya Pak Haji, Bu Aja, ada namanya infak subuh. Tahu kan ya infak subuh kan?
Di hadis Sahih Muslim itu setiap subuh itu turunlah 2 malaikat diutus sama Allah. Walaupun ada malaikat rahmat lain yang disebarkan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menjatah rezeki-rezeki itu. Tapi ada 2 yang khusus mendoakan, bagian dari malaikat rahmat. Yang satu kan mendoakannya gini dia, Allahumma a'ti ya munfikon khalafan, ya Allah yang infak subuh ini berilah barokah hidupnya, hartanya, keluarganya. Yang satu lagi doakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah yang pelit-pelit subuh-subuh ini ya beri dia nggak barokah. Bukan didoakan laknat sama malaikat, bukan. Ini untuk tantangan buat kita sebenarnya ya. Nah, itu kalau diniatkan dalam rangka melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah lewat sabda Nabi, begitu, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, itu pun disebut kurban itu, infak subuh itu. Jadi secara umum sebenarnya semua amaliyah di dalam Islam, baik menyembelih maupun tidak, tapi dia melaksanakan amaliyah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, itu namanya juga kurban. Nah, supaya paham kita ini ya. Jadi definisi kurban itu dari sisi kebahasaan, etimologi, itu tidak selalu identik dengan hewan yang akan disembelih, begitu. Khususnya hewan yang akan disembelih di hari-hari kurban Zulhijjah 10 sampai 13 Zulhijjah. Secara kebahasaan loh, gitu ya. Melainkan semua amaliyah taat, amal soleh, amaliyah di dalam Islam secara keseluruhan, secara umum, yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut juga kurban. Karena ya intinya taqarrub, upaya mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita dekat sama Allah, kan jadi pertanyaan. Ya karena Allah itu Tuhan kita, harus kita dekatin. Wong kita ini aja loh keblinger kadang-kadang manusia ini, nggak usah pejabat selevel RI 1. Kita dekat aja dengan Pak RT kita kayaknya bangga banget. Gitu loh ya. Dekat dengan Pak RT aja kita senang gitu loh. Ya. Wah, ini kalau ada statement biasa saja, mungkin Pak RT-nya ada apa-apa ini. Harusnya luar biasa dong. Sedikit banyaknya dia sudah mewakili warga di lingkungan kita untuk ya mewakili urusan-urusan kewargaan gitu ya. Kalau dianggap biasa saja ya jangan begitulah. Paling tidak RT kita doakan sehat-sehat saja, dia baik-baik saja. Ada Pak RT di sini rupanya ya. Oh ya. Mudah-mudahan Pak RT-nya sehat walafiat, barokah ya. Kemudian dia ngurusin warga dengan baik. Warga juga merasa senang dengannya gitu ya. Nah, itu. Kemudian jadi kurban itu adalah semua amaliyah yang dilakukan setiap individu muslim atau muslimah dalam rangka mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kurban, secara bahasa itu begitu. Contohnya ini, contoh. Ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah bahwa salat itu juga kurbannya kita orang Islam. Begini bunyi hadisnya. Ya, as-salatu kurban was-saumu junnatan. Nah, begitu bunyinya. As-salatu kurbanun. Jadi salat kita yang wajib maupun yang sunnah
itu merupakan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu bentuk pengorbanan kita juga. Sementara puasa-puasa yang kita lakukan merupakan benteng atau tameng yang melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk dan segala potensinya. Begitu di dalam Al-Hadits ya dijelaskan itu. Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan yang lainnya. Kemudian sholat juga adalah sarana untuk mendekatkan diri, ya. Ini kepada Allah. Ini diriwayatkan juga oleh Adi bin Thabit Al-Ansari. Ini dia mengatakan, ya, Qurbanu hadhil ummati as-salatu. Salat itu merupakan kurbannya umat Islam. Makanya kita itu begini sebenarnya. Kalau mau salat ke masjid ya, rumah-rumah Allah. Pertama itu masuk rumah Allah itu pakai adab-adabnya, kaki kanan doanya, bacaannya. Kemudian niatkan juga hajatnya adalah untuk iktikaf. Jangan lupa itu sekaligus. Iktikaf di rumah-rumah Allah. Kan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi namanya iktikaf itu harus di masjid, rumah-rumah Allah. Maka masuk masjid itu untuk sholat fardu sekalian diniatkan, dihajatkan untuk iktikaf. Kemudian sholat kita apapun namanya, tahiyatul masjid, qabla subuh tadi, kemudian sholat fardu subuh, sekalian juga dihajatkan untuk kurbannya kita, mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebatas ya menjalankan, menyelesaikan kewajiban kita saja, gitu ya. Kemudian di riwayat yang lain ya, Al-Qadai dari sahabat Ali bin Abi Thalib, as-salatu kurbanun kullu taqiyyin. Jadi salat itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya bagi setiap individu yang bertakwa hatinya kepada Allah, gitu. Itu kurban itu. Ya. Atau bisa juga sholat Jumat secara khusus. Nanti kita dapatin itu ya. Di riwayat Sahih Muslim. Jadi gini kata Nabi. Man roha fi as-sa'atil ula. Siapa yang golongan awal datang ke sholat Jumat, faka'annama qarraba badanatan, kayak kurban unta, golongan pertama. Gitu. Jadi kita sholat Jumat juga diniatkan berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau bisa kita golongan yang pertama-pertama datang, maka seperti menyembelih hewan kurban unta, berikutnya nanti sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam, sampai disebutkan telur. Tapi ingat, dua yang terakhir yaitu telur dan ayam bukan bagian dari hewan kurban yang dinusuk, yang disembelih. Nanti wah saya nggak mampu nih kambing pun, udahlah, kan di hadis Sahih Muslim ada kurban ayam dan telur, udah dibelinya telur yang agak mahal, telur omega. Yang enggak, kurban itu bahimatul an'am kalau nusuk itu ya, yang disembelih yaitu unta, kemudian sapi, tidak termasuk kerbau. Ini minta maaf saudara-saudara kita yang orang Minang ini, ada keyakinan kiasnya sapi adalah kerbau katanya. Ternyata menurut ulama kontemporer pun tidak masuk, kuda pun tidak masuk. Kemudian kambing dua jenis, yang domba maupun yang bukan domba, begitu ya. Nah, ya, kemudian nanti ada sebutan-sebutan lain ini ya, yang berkaitan dengan kurban ya. Ada namanya nanti udhiyah. Udhiyah ini adalah hewan kurban yang disembelih waktu duha.
tanggal 10 Dzulhijjah khususnya yang waktu utama. Itulah yang kita maksudkan nanti penyembelihan hewan kurban. Makanya sunnahnya kalau sholat sunnah Idul Fitri itu agak diakhirkan. Oh jangan Ustadz, kita mau mudik habis sholat Idul Fitri. Ya itu kan tradisi kita di Indonesia. Kalau tradisi Islam diakhirkan, memberi kesempatan orang untuk membayar zakat fitrahnya gitu. Sementara kalau sholat sunnah Idul Adha agak diawalkan. Kenapa? Supaya segera disembelih hewan-hewan kurban itu, gitu ceritanya ya. Nah, kemudian udhiyah atau hewan kurban yang akan disembelih di waktu duha ini juga ya disebut irtifa'us syamsi, ketika matahari udah mulai meninggi, itu waktu duha itu nanti boleh diakhirkan tanggal 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik. Tasyrik itu artinya daging yang dikeringkan. Kalau bahasa saudara kita dari Minang itu dendeng. Jadi sistem pengawetannya itu dengan mengurangi kandungan airnya alias dijemur. Jadi setelah disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 biar awet nanti mau dimakan kapan saja, maka sistem pengeringan dulu ya, sistem pengawetan dulu dikeringkan. Jadi tasyrik itu daging kering artinya. Bahasa kita dendeng. Nah, gitu ya. Dendeng itu ya banyak dilakukan saudara kita dari Minang itu ya, Sumatera Barat. Juga boleh disebut tasyrik itu abon. Nah, itu. Cuma sistem pengeringannya kalau abon dengan digoreng. Kalau dendeng itu kan dijemur. Ya, dijemur di panas matahari. Terus nanti turunan dari kurban, kalau berkaitan dengan istilah-istilahnya ini ada namanya hadiyu. Hadiyu itu untuk yang haji tamattu, ya umroh dulu, kemudian dia lepaskan niatnya, nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia niat lagi untuk haji. Ada yang qiron, nah ini ada hadiyu, ada gandengannya menyembelih hewan kurban. Tapi yang ifrad tidak, yang haji saja di bulan haji, dia tidak umroh. Ya, umrohnya di luar bulan haji. Nah, itu tidak membayar hadiyu. Ada istilahnya nanti juga zabun. Zabun itu prosesi menyembelihnya. Nah, makanya kullu ayyami tasyrikin zabun. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga serat gitu, zabun itu menyembelih. Makanya nawaitu lillahi ta'ala an azbaha, saya niatkan karena Allah, saya mau serat gitu. Itu zabun namanya. Ada naharun. Nah ini yang fasolli li rabbika wanhar, pakai hak lemah ya. Kalau wanhar itu menghardik pakai hak besar, seperti wa ammal yati fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila wala tanhar, itu pakai hak besar. Orang-orang yang minta-minta jangan kamu hardik, jangan kamu sergah. Tapi kalau haknya lemah, fasolli, maka sholatlah Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Wanhar itu artinya menumpahkan darah hewan kurban, ya, dengan menghadap ke kiblat. Jadi ceritanya wanhar itu menyembelih hewan kurban di hari-hari berkurban, ya, menghadap kiblat dan disaksikan orang banyak. Itu artinya wanhar, ya. Tempat penyembelihannya disebut manhar, ya, atau tanah lapang. Kemudian juga dengan bertakbir nanti ya, menyembelihnya itu ada lafal takbirnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian nanti ya udah disembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya.
Jadi dari sudut waktunya nanti dia akurat lah, sesuai, ya. Kemudian dari waktu penyembelihannya juga, yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ada pendapat, ya, nanti mengatakan zabuhun itu untuk kambing, dagingnya yang kecil-kecil, sementara nahar itu untuk unta karena lehernya panjang, istilah nahar, gitulah. Ini istilah-istilah saja, ya. Kemudian ada istilah nanti nusuk. Nusuk, kita lebih mengenal manasik. Jadi manasik itu arti aslinya ibadah di dalam Islam, arti aslinya. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau secara khusus manasik atau nusuk itu adalah, ya, masalah hewan kurban Dzulhijjah, gitu ceritanya. Terus nanti ada dam. Dam itu arti aslinya darah. Darah, ya. Tapi maksudnya untuk orang-orang yang umroh saja, atau secara umum untuk orang yang haji yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, di dalam ibadah hajinya, maka dia harus terkena dam, darah atau hewan yang dipersembahkan untuk Allah. Kalau dia mampu, kalau enggak nanti diganti puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di negaranya, genaplah 10 hari. Nanti ada istilah lagi di dalam Islam, qolaid, ya. Qolaid itu, ya, kalau di dalam surah Al-Maidah, hewan yang sudah dikalungi, ditandain. Kalau yang haji namanya hadiyu, yang kita ya kurban, udah ditandain. Mau sapi patungan 7 orang, mau kambing, udah ada namanya. Itu namanya qolaid. Ada juga namanya al-budunu, ya. Budunu nanti dalam surat Al-Hajj ayat 36 itu. Nah, ini al-budunu ini adalah hewan kurban yang gempal. Jadi bisa disebut unta maupun sapi. Tapi ada yang mengkhususkan al-budunu itu adalah unta saja, karena dia disembelihnya dalam keadaan berdiri. Unta itu tidak direbahkan, dia berdiri, ya. Kakinya yang satu diangkat, nanti yang kanan. Nah, itu, ya, diangkat gitu, udah disembelih berdiri dia. Nah, kemudian ada farok dan atiro, ini sembelihan rojabiyah, tapi sudah dibatalkan oleh sembelihan Idul Adha. Nah, itu saja itu yang akan kita jelaskan, istilah-istilah kurban dan turunan-turunan istilahnya tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ya. Kalau yang lainnya udah pada paham lah rata-rata, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun tidak ada, nanti sambil kita silaturahim, ramah tamah, sarapan pagi biasanya, ya. Bagi yang belum mulai berpuasa, bisa sarapan, dan bagi yang sudah berpuasa selesai. Iya. Baik, cukup aja saja. Cukup. Baik, sekalian, sebelum kita duduk, mari sama kita mohon maaf bersama Pak dan ini dua Baik. Kita hadirkan hati kita, tengadahkan tangan, aminkan dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa auladina wa ahlina wa qarabatina
ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا ولمشايخنا ومدرسنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمحسنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengerjakan mulai pagi hari berkaitan di Quran untuk menggunakan majlis kita majlis Subhanallah dika syadallah dan astagfirullah pada kita pada seluruh kita pada provinsi dan juga pada jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu